Shalom anak-anak kelas 3 reguler. Pada pagi hari ini kita akan belajar agama. Dibuka bukunya ya nak ya, Tuhan Penjagaku. Pada pembelajaran yang pertama yang berjudul Hujan dan Panas adalah Berkat. Mengapa hujan dan panas adalah berkat? Mari kita baca dan kamu perhatikan video pembelajaran kita berikut ini anak-anak. Pada pagi hari ini kita ambil dari nats Alkitab yang tertulis di Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 dan Ibrani 11 ayat 3. Jangan lupa sebelum belajar ingat untuk berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, tadi kamu sudah menonton video pembelajaran kita yaitu tentang hujan dan panas adalah berkat. Kamu lihat gambar berikut ini. Anak-anak sedang menikmati hujan, berkat dari Tuhan. Tentu anak-anak Miss Rina semuanya sudah pernah kan mandi hujan? Bagaimana rasanya nak? Iya, tentu kamu pasti senang, ya kan nak? Lalu, mengapa hujan dan panas bisa terjadi di muka bumi? Kamu perhatikan buku kita dari halaman 2. Misalkan bacakan, kamu ikuti dan dengarkan. Ya nak? Tuhan menempatkan kita di sebuah negeri yang indah, yaitu Indonesia. Indonesia merupakan negeri yang berada pada lintasan Khatulistiwa. Apakah Khatulistiwa itu? Khatulistiwa itu nak adalah garis yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Karena terletak pada lintasan garis Khatulistiwa, Indonesia beriklim tropis dengan ciri udara bersuhu panas. Coba kamu lihat gambar ini, seorang anak-anak yang sedang berjemur pada pagi hari. Mereka juga memanfaatkan panas matahari, khususnya pada pagi hari. Ya nak, cahaya matahari di pagi hari itu sangatlah bagus untuk berjemur, supaya menambah kekebalan tubuh dan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Ya. Iklim tropis Indonesia bersifat basah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara benua Asia dan Australia. Hal ini dipengaruhi terhadap iklim di Indonesia yang mengalami pergantian musim, yaitu musim kemarau selama 6 bulan dan bergantian dengan musim penghujan. Kedua keadaan tersebut dapat digunakan manusia untuk hidup. Ketika musim penghujan, para petani mulai mengolah sawah dan kebun sehingga tanaman bisa tumbuh subur dan menghasilkan buah yang dapat dipanen kemudian dapat dimakan. Demikian juga pada musim panas. Orang-orang bisa menggunakan panas matahari untuk menjemur ikan, untuk dibuat ikan asin, membuat garam dapur, dan kebutuhan hidup lainnya. Iklim sangat memengaruhi kebiasaan hidup manusia. Nah, ini dia nak tadi bisa kamu perhatikan gambar. Inilah yang dikatakan Indonesia itu nak merupakan negeri yang berada pada lintasan Khatulistiwa, yang artinya adalah garis yang membagi bumi menjadi dua bagian. Inilah dia bagiannya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ya, karena Indonesia itu beriklim tropis, artinya dengan ciri udara yang bersuhu panas. Oke nak? Lalu, iklim sangat memengaruhi kebiasaan hidup manusia. Ketika faktor alam tidak dikelola dengan baik, yaitu dengan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, terjadilah bencana alam. Misalnya, banjir bandang dan musim panas yang berkepanjangan. Keadaan alam Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau ini, di dalamnya terdapat gunung,
lautan, dan perbukitan. Keadaan tersebut menyebabkan di sebagian tempat sering terjadi lebih banyak hujan daripada panas. Tetapi ada tempat yang lebih banyak panas daripada hujan. Meskipun demikian, semua bisa dimanfaatkan dengan baik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan agar hujan dan panas itu menjadi berkat, bukan bencana? Nah, coba kamu renungkan, nak. Apa yang bisa kita lakukan agar hujan dan panas itu bisa menjadi berkat dan bukan bencana? Ya, coba kamu perhatikan gambar ini. Seorang petani yang sedang memanfaatkan atau mengolah sawahnya sehingga dapat tumbuh subur tanamannya dan menghasilkan buah yang dapat dipanen ketika musim penghujan. Ya, ketika musim penghujan. Coba kamu renungkan, nak, apa yang dapat kita lakukan. Tugas untuk merawat dan melestarikan alam adalah pekerjaan besar. Bagaimana hal itu dapat kita lakukan? Panas matahari juga, nak, dapat dimanfaatkan untuk menjemur ikan. Proses membuat garam dapur, baru dapat menjemur padi atau dapat menjemur pakaian, ya kan? Dan kebutuhan hidup lainnya. Makanya, baik hujan maupun panas harus kita syukuri kepada Tuhan. Akan tetapi, nak, hujan dan panas dapat menjadi sebuah bencana bagi kita. Ya, mengapa seperti itu? Apakah kita sudah terpanggil untuk memelihara lingkungan kita? Apakah kita sudah menyisakan lahan untuk pepohonan? Atau kita menutup semua tanah dengan semen? Apakah kita sudah mengolah sampah dengan baik? Apakah kita membuang sampah pada tempatnya atau justru membuang sampah di sembarang tempat? Misalnya di sungai atau selokan. Jika hal itu terjadi, jangan heran kalau kemudian terjadi banjir. Jika lingkungan yang tidak dirawat, nak, maka akan menyebabkan bencana alam. Ya, akan menyebabkan bencana alam. Contohnya tadi itulah dia, nak, membuang sampah sembarangan, tidak merawat tanaman. Ya, nats ini, nak, tadi tertulis pada Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, inilah contohnya jika tanaman tidak kita rawat, maka tanaman itu pun, nak, bisa menangis. Oleh sebab itu, jika kamu melihat tanamannya sudah kering, silahkan disiram. Ya, tanaman itu, nak, dapat menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia saat bernapas. Ya, kita membutuhkan oksigen yang segar dari tanaman. Maka harus dirawat, ya, nak, ya, supaya kita dapat menghirup udara yang segar, oksigen yang segar dari pepohonan. Lalu kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, jika kamu pernah membuang sampah sembarangan, sebab itu jangan diulangi lagi, ya, nak, ya. Kalau kamu lihat ada sampah, silakan dikutip. Lingkungannya juga harus dibersihkan supaya kita bisa merasakan berkat Tuhan baik dari hujan maupun panas. Kita harus bisa mengelola alam dengan baik supaya tidak terjadi bencana alam. Oke, bisa dilaksanakan, ya, anak-anak miskinah semuanya. Mulai sekarang buanglah sampah pada tempatnya. Demikian materi pelajaran kita untuk hari ini. Tugasnya di halaman 6 yang ada dalam tabel dan kegiatan 2. Paham, ya, anak-anak, untuk materi kita hari ini. Selamat belajar dan jangan lupa mengerjakan segala tugas-tugasnya. Selamat menonton video pembelajaran. Semangat, Tuhan memberkati.